Berlayar ke pulau membawa lentera, terangi malam dengan cahaya. Mari kita berkarya untuk membangun pendidikan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan pendamping sekolah dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aspek penting dalam dunia pendidikan, yakni berkaitan dengan kemampuan manajerial yang Bapak Ibu harus miliki sebagai pemimpin pembelajaran. Apa itu kemampuan manajerial yang Bapak Ibu harus miliki sebagai pemimpin pembelajaran? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemimpin pembelajaran adalah individu yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pendamping sekolah, Bapak Ibu adalah pelaku pemimpin pembelajaran yang tentu saja harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial yang Bapak Ibu miliki sebagai pemimpin pembelajaran ini tentu harus berpegang teguh pada 3 prinsip dasar. Prinsip yang pertama berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan, melaksanakan planning, yakni kemampuan Bapak Ibu dalam merancang langkah-langkah strategis yang tentu saja untuk mencapai visi pendidikan. Jika Bapak Ibu sebagai pendamping sekolah atau kepala sekolah, dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan untuk peserta didik kita di ruang kelas bagi Bapak Ibu selaku pendidik sebagai ujung tombak di ruang kelas. Kemudian prinsip yang kedua berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mengeksekusi, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan apa yang telah direncanakan tersebut, yang tentu saja berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan visi, bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan kualitas layanan pembelajaran itu dengan mengimplementasikan rencana, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tentu saja. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, prinsip yang Bapak Ibu harus miliki sebagai pemimpin pembelajaran di dalam melakukan tugas untuk manajerial berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan prinsip controlling atau pengendalian. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu memantau, mengevaluasi, dan juga memastikan bahwa rencana yang telah dilaksanakan, yang telah dipikirkan, yang telah dibuat itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan tentu saja. Selain itu, kemampuan manajerial yang Bapak Ibu butuhkan ada yang kita sebut dengan managerial thinking, yaitu kemampuan untuk bisa berpikir secara sistematis, analitis, dan juga strategis dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini harus memiliki kemampuan untuk yang pertama mengidentifikasi masalah utama dan juga tentu mencari solusi yang relevan. Kemudian yang kedua, kemampuan yang kedua berkaitan dengan managerial thinking ini adalah bagaimana Bapak Ibu ini memiliki kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu mampu mengolah prioritas dan juga menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif, maka Bapak dan Ibu sekalian memerlukan kompetensi-kompetensi. Kompetensi yang pertama berkaitan dengan kompetensi visi strategis. Apa itu kompetensi visi strategis, Bapak Ibu? Adalah
pemimpin pembelajaran ini harus mampu untuk merumuskan visi pendidikan yang jelas dan tentu menginspirasi seluruh warga sekolah untuk mencapainya, ya. Sebagai pemimpin pembelajaran, ya tentu Bapak Ibu harus memiliki kemampuan ini, kemampuan untuk strategi visi. Contoh misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ini mampu menetapkan tujuan atau visi yang diinginkan, yang ingin kita capai, misalnya berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan program-program yang tentu saja bermuara untuk kepentingan dan kualitas pendidikan dan juga kemajuan peserta didik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu berkaitan dengan kompetensi komunikasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita merumuskan visi strategis itu, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide, menyampaikan informasi dan juga arahan secara efektif kepada semua pihak. Misalnya memberikan umpan balik kepada guru untuk dia bisa membangun komunikasi, membangun motivasi, belajar peserta didik. Ini yang Bapak Ibu harus mampu untuk mengolah dalam bentuk kompetensi komunikasi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu memiliki kompetensi manajemen sumber daya, ya. Jadi mengolah sumber daya manusia, mengolah sumber daya finansial dan material ini menjadi sesuatu yang penting yang Bapak Ibu harus lakukan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kompetensi pemecahan masalah. Ya, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini harus memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan juga mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data, berdasarkan situasi terkini sehingga betul-betul keputusan yang diperoleh itu bisa menyelesaikan tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian kompetensi yang kelima, ini berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran untuk berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu harus mampu memimpin dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, masyarakat, dan juga stakeholder yang lainnya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus awali dengan mengoptimalkan kerja tim untuk menjalankan program peningkatan mutu sekolah. Kemudian yang keenam adalah Bapak Ibu harus memiliki kompetensi berpikir berbasis aset. Pemimpin pembelajaran ini harus mampu untuk melihat potensi dan juga keunggulan apa yang dimiliki oleh sekolah, keunggulan apa yang dimiliki oleh sumber daya kita, guru kita, kemudian staf kita, siswa, dan juga lingkungan sekitar, yang kita jadikan sebagai aset untuk bisa mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan kompetensi untuk mengatasi hambatan dengan pola pikir obstacle the way. Ada yang kita sebut dengan Bapak Ibu harus bisa mengatasi dan menjadikan hambatan itu sebagai peluang. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin ini harus kompeten dalam melihat hambatan itu dan kemudian mengubah hambatan itu menjadi peluang. Ya, tetapi tentu saja Bapak Ibu sekalian, hambatan ini harus kita ubah menjadi peluang dengan cara terus melakukan riset dan juga inovasi. Ya, contoh misalnya ketika Bapak Ibu mengalami hambatan dalam bentuk keterbatasan anggaran, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini bisa mengajak komunitas untuk bergotong royong menyediakan fasilitas belajar. Bagaimana untuk menjadikan kemampuan berpikir tadi yang kita sudah bahas itu untuk bisa lebih nyata, untuk bisa lebih konkret di satuan pendidikan kita untuk mencapai visi pendidikan? Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,
ya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan bahwa kemampuan berpikir yang Bapak Ibu harus miliki yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa berpikir secara sistematis, ya. Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, misalnya sebagai kepala sekolah, ini harus bisa menyusun roadmap yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian, roadmap ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari guru, siswa, komite sekolah, dan juga stakeholder yang lainnya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya roadmap yang telah disusun ini, secara bertahap, ya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa lakukan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan tersebut. Kemudian yang kedua, keterampilan yang juga Bapak Ibu harus miliki berkaitan dengan bagaimana mewujudkan visi pendidikan itu adalah kemampuan berpikir analitis. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai pemimpin pembelajaran, ini harus memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis data. Misalnya Bapak Ibu sebagai pendidik, ini dapat menganalisis data hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi mata pelajaran atau kompetensi yang mungkin memerlukan perhatian khusus dari Bapak Ibu guru. Dari hasil analisis ini kemudian Bapak Ibu bisa merancang program remedial yang sesuai sehingga tidak ada peserta didik kita yang tertinggal, ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan berpikir untuk strategis. Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini harus merancang strategi-strategi pengembangan yang kira-kira bisa optimal untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Misalnya sebagai pendamping sekolah, Bapak Ibu bisa merancang strategi pengembangan sekolah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, misalnya penerapan e-learning yang tentu saja sekali lagi Bapak Ibu bermuara pada bagaimana pembelajaran siswa ini bisa lebih optimal dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik secara fisik ini bisa diatasi dengan strategi yang Bapak Ibu pilih. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kemampuan berpikir kita adalah berkaitan dengan kemampuan berpikir berbasis aset. Contoh misalnya, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ini bisa menginisiasi program pengembangan keterampilan berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi lokal. Ya, jadi kalau misalnya di sekitar sekolah kita ini ada sumber daya, ada sarana dan prasarana yang bisa kita optimalkan, ini bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan dan juga mewujudkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu harus bisa memiliki kemampuan berpikir dengan menggunakan prinsip obstacle the way. Ya, ketika menghadapi resistensi, misalnya ada resistensi terhadap kemajuan teknologi, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini bisa menyusun kegiatan pelatihan yang bertahap yang melibatkan mentor sebaya agar proses adopsi teknologi ini bisa menjadi lebih mudah. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, keterampilan berpikir ini yang harus Bapak Ibu kembangkan. Ya, ada yang kita sebut tadi dengan berpikir sistematis, berpikir analitis, berpikir strategis, kemudian berpikir berbasis aset dan juga obstacle the way. Ini yang Bapak Ibu bisa lakukan, tingkatkan sehingga bisa mewujudkan visi satuan pendidikan yang telah kita rancang. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kemampuan manajerial ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, untuk mewujudkan inovasi dan juga berorientasi pada hasil. Tanpa manajemen yang baik, Bapak Ibu, maka tentu tujuan yang kita telah rumuskan itu akan sulit untuk kita capai. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mengimplementasikan apa yang tadi kita sebutkan menjadi prinsip, maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi kaitannya dengan manajemen sekolah, maka Bapak dan Ibu sekalian diawali dengan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan secara matang. Ya,
Contoh implementasinya misalnya kepala sekolah bersama dengan guru-guru dan seluruh stakeholder ini bisa menyusun rencana kerja sekolah. Ya, jadi di awal tahun ini Bapak Ibu sebaiknya Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran itu sudah memiliki desain rencana kerja sekolah yang didasarkan pada analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, sebagai guru misalnya tentu Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk merencanakan pembelajaran. Kita sebut dengan dokumen perencanaan pembelajaran, yang tentu dokumen perencanaan pembelajaran ini harus terintegrasi dengan kurikulum yang digunakan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Sebagai pendamping sekolah misalnya Bapak Ibu ini harus membantu kepala sekolah dan juga guru di dalam menganalisis data hasil belajar sehingga bisa menentukan strategi yang tepat untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita melakukan perencanaan yang matang, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita rencanakan tersebut kita laksanakan secara efektif. Misalnya, Bapak Ibu kepala sekolah yang telah membuat perencanaan, ini kemudian bisa menindaklanjuti apa yang direncanakan itu dengan melaksanakan workshop untuk peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, penggunaan video interaktif dan juga berbagai aplikasi pendidikan yang sekali lagi harus bermuara pada bagaimana kita mengoptimalkan layanan pembelajaran kita di ruang kelas. Sebagai pendamping sekolah misalnya tentu Bapak Ibu harus bisa melatih, mendampingi kepala sekolah dan guru kita di dalam menerapkan model-model pembelajaran yang baru. Misalnya deep learning, project based learning dan model-model yang lainnya yang mudah-mudahan itu dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan pengendalian dan evaluasi. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di dalam fungsi manajerial ini harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan juga perencanaan yang telah dikembangkan. Misalnya, Bapak Ibu di dalam melakukan tugasnya, ini bisa memantau proses pembelajaran melalui optimalisasi kegiatan supervisi kelas. Kemudian Bapak Ibu guru ini bisa menggunakan penilaian formatif untuk memperbaiki metode pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu sebagai pendamping sekolah itu bisa mengevaluasi program yang telah dijalankan bersama dengan guru dan kepala sekolah dan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, ini contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa lakukan di dalam melakukan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi evaluasi. Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pendamping sekolah dimanapun Anda berada, sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu harus kita pahami bahwa manajemen ini tidak selalu berjalan mulus. Ya, tentu akan ada tantangan yang mungkin akan dihadapi seperti misalnya keterbatasan sumber daya, adanya oknum yang resisten terhadap perubahan, atau mungkin kendala yang berkaitan dengan komunikasi yang kurang efektif. Nah, tentu saja Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini harus memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, tips untuk Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran untuk bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi ini, Bapak Ibu mohon untuk bisa membangun kolaborasi, ya. Libatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah, libatkan gurunya, libatkan staf, komite sekolah untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu sebagai guru, libatkan peserta didiknya, libatkan orang tuanya untuk owner voice choice. Ini Bapak Ibu gunakan untuk mengambil desain perencanaan yang tepat. Bapak Ibu bisa melakukan ini untuk melakukan kolaborasi sekali lagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tantangan ini bisa dihadapi dengan tentu saja memanfaatkan teknologi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi manajemen sekolah untuk mempermudah perencanaan dan juga pelaporan, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa
melakukan pengembangan profesional. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti atau mengadakan pelatihan-pelatihan berkala yang sekali lagi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita terus belajar dan berinovasi untuk memajukan pendidikan. Dengan kemampuan manajerial yang baik, Bapak Ibu, maka kita tidak hanya akan memimpin, tetapi juga akan menginspirasi dan juga menciptakan perubahan yang positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai penutup, tentu Bapak Ibu harus kita pahami bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Pemimpin yang hebat akan memastikan setiap anak bisa melintasi jembatan itu dengan selamat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, wujudkan apa yang kita cita-citakan dengan melakukan konsep manajerial yang efektif. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mari kita bekerja sama dahulu untuk pendidikan yang cemerlang di masa depan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.